warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, berbahagia hari ini alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kesehatan dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari sama-sama kita hadirkan pelajaran kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan agenda kegiatan yaitu diskusi bersama. Pada kegiatan ini adalah sebuah proses dari pendidikan guru penggerak yang mana di kesempatan ini itu Ibu Hayati yang berperan sebagai calon guru penggerak di angkatan 6, dan di sini saya sebagai pengajar praktik yang bertugas untuk mendampingi selama Ibu Hayati melaksanakan pendidikan sampai nanti selesai pendidikan guru penggerak angkatan 6. Tujuan pada kegiatan hari ini adalah yang pertama merupakan suatu proses belajar untuk calon guru penggerak. Jadi di dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada modul 1 dan 3 itu ada proses membuat visi yang berpihak pada murid. Dan di sini diharapkan Bu Hayati bisa menyampaikan mengenai visi yang sebaiknya dilakukan sekolah itu seperti apa yang berpihak kepada murid. Jadi nantinya diharapkan Bapak dan Ibu bisa sama-sama berperan aktif untuk memberikan masukan, karena selain sebagai sarana belajar bagi calon guru penggerak, kegiatan ini juga bertujuan untuk merefleksi visi di sekolah ini apakah sudah sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ataukah ada hal yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin diubah. Adapun agenda pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, penutup. Untuk kegiatan selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Hayati untuk memandu diskusi mengenai visi dan paradigma perubahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik Ibu Dewi dan kepada teman-teman yang telah bersedia datang ke sini mendiskusi tentang visi sekolah kita. Hari ini adalah pendampingan individu saya yang kedua. Kita hari ini akan mengadakan diskusi tentang visi sekolah kita. Sebelum kita mengadakan diskusi ke sekolah kita hari ini berusaha mengisi kalimat terumpang, kalimat titik-titik tentang cita-cita kita terhadap murid kita. Mesti ulun bagi, silakan diisi.
kalimat terutamanya yang pertama yaitu cita-cita untuk murid kita. Pasti mempunyai cita-cita murid kita ke depannya mau dijadikan seperti apa. Jadi yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana, silakan isi. Terus yang kedua kita percaya bahwa murid adalah, dan ketiga di sekolah kita mengutamakan tentang apa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, dan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk akhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa intinya isian ini kita berpihak kepada murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Dan yang di aksi nyata yang pernah saya jelaskan dulu, selain berpihak pada murid, kita juga bisa mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu berisi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa diambil dari kata-kata dari salah satu ini atau bisa intinya berpihak kepada murid. Kayaknya pada bingung ibu apa yang isi. Nanti ini kan misalnya gini, kita kan memimpikan murid-murid yang itu kan artinya maksudnya ke depan anak kita ini mau jadi apa? Mungkin bisa misalnya yang berakhlak mulia, beriman, bisa bertanggung disiplin, itu kata-kata yang menunjukkan budaya positif lah. Kita percaya bahwa murid adalah anak kita sendiri atau ada jawaban lain atau kita percaya bahwa murid kita itu adalah pintar. Silakan nanti dikasih bola. Bisa sekolah kita mengutamakan misalnya disiplin waktu. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia menjawab. Kita bacakan dulu pendapat Tajudin katanya ya. Belum hafal, saya belum hafal tulisan-tulisan Bapak Ibu semua. Yang pertama kita memimpikan murid-murid seperti apa? Beriman, berakhlak mulia, pintar, baik, taat agama, baik, mandiri, cerdas dan berakhlak, mandiri, bisa berperilaku jujur. Kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti, dan yang terakhir kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Untuk soal selanjutnya kita percaya bahwa murid patuh terhadap peraturan baik di dalam maupun di luar kelas, berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah aset yang sangat berharga, anak yang mempunyai potensi, calon orang-orang yang sukses dunia akhirat. Percaya bahwa murid adalah cerdas, anak yang pintar, anak yang kreatif dan kritis. Ada judul lagi. Kita percaya bahwa murid adalah titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan anak yang berakhlak mulia dan cerdas, kedisiplinan, mengutamakan murid atau siswa, disiplin, mengutamakan pendidikan, kejujuran, gotong royong dan kejujuran,
dan pengetahuan siswa. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada aturan-aturan yang harus ditaati. Anak patuh aturan. Kejujuran adalah modal utama kesuksesan. Belajar adalah hal yang membosankan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah hal yang membosankan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ibu guru bisa jadi galak, bisa jadi sahabat bagi mereka. Dia adalah sebagai murid atau siswa. Murid di sekolah kita sadar bahwa pendidikan itu penting. Sadar betul bahwa akan ada sanksi bila melanggar aturan sekolah. Dan terakhir, sadar betul bahwa tugas dan tanggung jawabnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk semua itu. Saling gotong royong dan tolong menolong bisa menjadi lebih baik sebagai pembimbing murid untuk lebih baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju, mau belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dengan kejujuran segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Yakin untuk berkembang dan yakin untuk membawa anak ke masa depan yang cerah. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa belajar dan disiplin harus dijunjung tinggi. Pendidikan sangat penting. Kejujuran adalah kunci segala kesuksesan. Belajar itu bekal masa depan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa adab dan akhlak lebih utama. Semua harus bertanggung jawab terhadap sekolah. Kita warga sekolah ini paham bahwa bekerja sama itu penting. Dan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua itu menjadi harapan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini adalah selama saya datang ke sini, ini adalah tahu-tahu sudah terbentuk visi. Sama mungkin siapa bapak yang pertama kali datang ke sini dulu visinya seperti apa, tapi selama ini adalah visi kita, visi sekolah kita. Visi kita adalah membentuk sumber daya manusia berbudi tinggi, disiplin, terampil dan berpengetahuan luas. Membagikan tulisan visi kita. Tidak setulis. Oh ya, coba dulu mana yang mau dibahas. Semua 4 ini bisa. Bagi satu ini. Iya, modal dan visi kita yaitu membentuk sumber daya manusia berbudi tinggi, disiplin, terampil dan pengetahuan luas. Menurut Bapak Ibu semua, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita impikan untuk murid kita tadi? Sudah selaras? Sudah. Sesuai ya, kita tadi memberikan murid yang beriman, berakhlak mulia, juga disiplin, dan ada juga tadi yang berpengetahuan luas. Selanjutnya, apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Yang ini tadi, membentuk sumber daya manusia berbudi tinggi, disiplin, terampil dan berpengetahuan luas. Atau ada yang mau diubah? Tapi terus, jangan menambahkan kita dunia akhirat.
Apa? religius. Manusia membentuk sumber daya manusia berbudi tinggi. Itu sudah termasuk religius kan? Sudah. Yang di awal memang pertama adalah adabnya, berbudi tingginya yang kita harapkan. Atau kata-katanya diganti. Bagaimana? Jadi ada ide membentuk sumber daya manusia berbudi tinggi, disiplin, terampil dan berpengetahuan luas. Kalau kemarin ada ide karena kita sudah punya Chromebook dan sekarang itu eranya era digital. Jadi apa-apa kita teknologi. Jadi kemarin ada ulang kembali berinovasi. Ini aja sudah berat, Bu. Kalau menurut saya itu kebanyakan sudah. Ya kalau gitu kita kurangi. Iya, yang singkat aja. 3 kata aja. Yang penting bisa dilakukan gitu loh, daripada banyak-banyak malah. Jadi ini memang pembentukan visi misi itu memang ada itunya, ada aturan berapa kata Bu? 8 minimal 8 kata. Membentuk sumber daya manusia berbudi tinggi, disiplin, terampil dan berinovasi gitu kan. Jadi tiga saja atau sama disamakan. Terampil dan berpengetahuan luas sih hampir sama ya. Ya kan Pak tadinya terampil itu tetap Tapi ya baunya terampil dan bertanggung jawab. tanggung jawab. Iya, karena walaupun bagaimana manusia itu berbudi tinggi, disiplin, tapi kalau nggak tanggung jawab, tetap terbengkalai dalam macam apapun juga itu. Jadi tanggung jawabnya itu Harapan kita untuk kita dan siswa. Jadi membentuk sumber daya manusia berbudi tinggi itu sama atau diganti berakhlak mulia. Daya manusia berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab dan yang sesuai dengan era kita sekarang ini. Berinovasi yang kekinian. visi ini menyesuaikan sikon enggak? Menyesuaikan kondisi sekolah. Berarti kapanpun bisa diganti. Tiap tahun bisa diganti di awal tahun ya. Makanya ada di Sulinjar kita di survei lingkungan belajar kemarin kita tentang visi misi karena memang kita selama ini belum pernah diskusi tentang visi misi, jadi kita usahakan supaya rapot pendidikan kita, rapot untuk kita ke depannya lebih baik. Jadi alhamdulillah ini dari program guru penggerak ada diskusi tentang visi misi. Jadi sekalian aja kita anggaplah ini diskusi kita tentang visi misi perubahan sekolah. Jadi kita bisa berpacu ke pelajaran Pancasila, berakhlak mulia ya sudah kita ganti, membentuk sumber daya manusia berakhlak mulia, bertanggung jawab, disiplin dan berdalam kritis, kreatif atau berinovasi. Inovasi ya. Kata diri. Urutannya disiplin sama tanggung jawab kita dudukkan ke disiplin. Visi kita yang baru yaitu membentuk sumber daya manusia berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab dan berinovasi. Jadi kita tulis di sini visi baru kita tadi. Bapak Ibu, apakah semua peserta diskusi setuju dengan kalimat visi yang disimpulkan? Oke. Selanjutnya, sikap dan perilaku guru, kepala sekolah, orang tua dan siswa yang mencerminkan visi. Bisa kita contohkan di sini, guru datang
ramah kepada siswa, Kita nama siswanya malah yang sampai kita mengajar dengan menyenangkan. Orang tua dampingi anak belajar, kita mengharapkan siswa yang disiplin, jadi gurunya juga harus disiplin. Dan kita juga mengharapkan anak-anak didik kita sopan terhadap guru. Jadi beberapa contoh yang tadi ada kan mau ditambahkan sikap-sikap kita atau sikap siswa yang ini diharapkan. Nah, ada yang ditambahkan atau ini saja cukup? Orang tua mendampingi anak belajar ini maksudnya Di rumah Pak. di rumah dan di rumah. Ya bisa. Orang tua mendampingi anak belajar. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi kita yang baru tadi. Jadi dari yang ini tadi, dan yang ini kita tadi visinya membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Jadi sikap-sikap perilaku apa saja yang bisa kita laksanakan untuk mewujudkan visi misi. Kami sudah melaksanakan itu Bu, untuk yang kita ambil berakhlak mulianya ada setiap Senin sampai Kamis kami sudah alhamdulillah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan Jumatnya juga ada mengadakan acara Jumat Takwa. Nah, ini apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah dan orang tua untuk mewujudkan visi sekolah. Kita di sini sudah menentukan visi kita yang baru, dan rencana kita setelah ulangan kita akan mengadakan rapat komite antara wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti nanti di sini bisa kita sampaikan Pak Tanya tentang visi perubahan visi sekolah kita. Jadi intinya kolaborasinya nanti mungkin ada rapat besar, rapat komite dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk bentuk kegiatan yang dapat dilakukan kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Mungkin terbentuk dalam kegiatan sehari-hari kami tentang disiplinnya, tentang tanggung jawabnya kepada anak-anak. Untuk langkah konkret apa Bapak Ibu yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan visi kita? Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Ada diri. Mewujudkan siswa agar guru kepala sekolah yang sadar diri. Ya, sadar diri dulu ya. Kalau memang benar Bu, Bapak Ibu semua, untuk mewujudkan sadar diri ke anak-anak ini susah. Maunya ditegur, maunya dimarahi. Sadarnya sejam 2 jam, besok sudah berarti itu ya. Kita berikan untuk konkretnya melatih atau membimbing anak untuk sadar diri. Rancangan waktu mungkin pasti setiap hari, setiap jam, setiap waktu kita berusaha melakukan hal itu. Kesimpulannya, alhamdulillah visi kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Visi kita tadi, visi sekolah SDN 2 Kebun Raya, membentuk sumber daya manusia berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab dan berinovasi telah kita setujui. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perannya Bapak dan Ibu semua. Dan ternyata yang tadi bukan cuma refleksi ya, tapi ada mendapatkan perubahan pada visi sekolah. Jadi kalau misalnya visi ini nanti mau diterapkan, maka nanti visi ini akan diturunkan kepada misi. Nah, sesudah dari misi kan baru kepada tujuan-tujuannya. Jadi memang visi sekolah kebanyakan perjalanan itu, visi sekolah itu tidak berganti selama puluhan tahun, misalnya 10 tahun, 20. Padahal visi sekolah itu dibuat
menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran di tahun yang akan berjalan. Jadi sebenarnya untuk visi ini bisa diperbaharui setiap tahun. Kalau dirasa bahwa visi yang dibuat misalnya seperti ini, visinya sudah tercapai tahun ini, jadi mau diganti misalnya satu poin saja, misalnya tadi kreatifnya, misalnya karena sudah dinilai kreatif semua, maka kreatif itu bisa diganti dengan poin yang lain. Atau kalau misalnya mau diganti keseluruhan juga bisa disesuaikan dengan sekolah, kebutuhan sekolahnya. Karena sebenarnya untuk setiap sekolah memang mempunyai ciri khas dari sekolah yang lain, jadi beda-beda sesuai dengan siswanya, gurunya, dan juga orang tuanya. Tuh, tapi yang saya lihat kalau yang lainnya entah lihat enggak, visinya sih orang itu cuma ditempel di kayaknya kan itu kan sudah seumuran ya itu aja gitu. Iya betul. Dan bahkan orang tua juga tidak pernah membaca gitu ya, apa sebenarnya visinya untuk sekolah itu. Sebenarnya seharusnya dilihat setiap tahun itu, setiap akhir tahun ajaran itu dirumuskan kembali. Kan kalau di dalam sekolah itu ada rencana kerja jangka pendek itu 1 tahun sekali, kemudian jangka menengah 4 tahun sekali, dan jangka panjang 8 tahun sekali. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terus kalau visi misi itu ibaratnya tahun, 2 tahun, belum terrealisasi gimana tuh? Itu masih dipakai gitu. So, misalnya dia memang belum terrealisasi, artinya belum diganti gitu. Jadi kalau selama ini di sekolah yang 10 tahun visinya itu berarti selama ini memang belum tercapai gitu. Dan memang kebanyakan visi itu hanya sebagai slogan selama ini, jadi dijual sebagai jargon aja. Dan kata-kata yang digunakan kebanyakan ketika orang membaca nggak tahu artinya itu apa sebetulnya. Nah sebenarnya untuk visi itu bisa menggunakan kata-kata yang sederhana. Penting bisa dilaksanakan. Ya betul, bisa dilaksanakan. Iya betul. Tapi tidak paham apa sebenarnya program yang sesuai. Misalnya ada menciptakan pembelajar yang bahagia. Nah itu sebenarnya sederhana namanya bahagia. Jadi bisa dilihat itu senang apa tidak, bahagia apa tidak dari belajar. Kalau selama ini memang kebanyakan sekolah ingin pakai kata-kata yang keren, padahal tidak paham juga apa artinya dari kata-kata itu. Terus siapa sih orang yang harus ibaratnya merancang membuat visi sekolah itu? Misalnya seperti ini, suatu sekolah kan pasti ada pemimpinnya, kepala sekolahnya ibaratnya membuat visi misi sekolah, belum terrealisasi karena ada rolling kepala sekolah, putar lagi apakah kepala sekolah yang baru itu bisa membuat visi misi karena tujuannya itu kan berbeda buat tiap orang. Apakah bisa? Cara berpikirnya. Sebenarnya visi ini sebetulnya seharusnya dibuat oleh kepala sekolah bersama dewan guru bersama orang tua atau komite sebetulnya begitu. Jadi ketika ada pergantian kepala sekolah, kalau misalnya guru di situ dan komite masih merasa belum dilaksanakan dan masih bertahan bisa. Tapi kalau misalnya ada pergantian kepala sekolah dan kepala sekolah merasa punya kepentingan lain dan kemudian mau mengganti, tapi harus atas persetujuan guru dan komite.
Iya, udah. Nah, Ada Facebook. Rata-rata ada menit Facebook kok. ya, kalau sekolah impian apa visi misinya Bu? Belajar yang bahagia, kreatif. Kalau sana sederhananya memang sesuai dengan lingkungan kami. Karena memang melihat dari lingkungan, kalau lingkungan kami itu kan anak-anak itu kurang semangat belajar. Gitu. Jadi memang kalau sesuatu kayak intinya pulang gitu. Kayaknya pulang itu lebih menyenangkan. Sama kayak Ya. Jadi kami untuk yang pertama ini memfokuskan kepada bagaimana membuat siswa itu betah di sekolah dulu. Jadi lebih ke membuat siswa bahagia dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan memang awal baru beberapa bulan ini baru dilaksanakan paguyuban kelas. Alhamdulillahnya komiternya sangat aktif. Jadi komiternya punya kesadaran tinggi untuk melaksanakan bahwa pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab gurunya tapi juga mereka. Mungkin cukup ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau mau dilaksanakan visi yang ada atau mungkin ada perlu ada tambahan revisi lagi bisa biar diskusikan bersama gurunya lagi. Dan harapannya mungkin nanti ada lagi untuk jenjang bulan hayati. Mungkin itu saja Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk diskusi bersama Ibu Nur Hayati. Mudah-mudahan ke depannya akan semakin lebih baik lagi, khususnya untuk sekolah yang ini. Salah hilangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum